Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kelompok 5. Anggota kelompok: 1. Galang Wahyu, 2. Binti Saidatut, 3. Novi Alvinatus. Tantangan perekonomian sosial internal, yaitu masalah yang muncul di dalam negeri. 1. Krisis multidimensi yang berkepanjangan. 2. Otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya. 3. Isu-isu disintegrasi bangsa. Eksternal, yaitu masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negara seperti 1. Globalisasi yang tidak dapat dihindari. 2. Isu-isu perdagangan bebas. Hal penting yang menjadi pelajaran dari krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu. 1. Pembangunan ekonomi yang tidak berbasis pada kekuatan sendiri, tetapi bertumpu pada utang dan impor. 2. Pendekatan yang serba sentralistik, seragam, dan hanya berpusat pada pemerintah. UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum, yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta, atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar, dan usaha tersebut berdiri sendiri. Usaha kecil dan mikro: 1. Milik individu. 2. Berbadan hukum. 3. Kekayaan bersih maksimal 200 juta. 4. Hasil penjualan nilai omset rata-rata 1 miliar per tahunnya. Usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar 200 juta sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Nilai kekayaan: 1. Usaha kecil dan mikro maksimal 200 juta. 2. Usaha menengah 200 juta sampai 10 miliar. 3. Usaha besar di atas 10 miliar. Departemen Industri dan Perdagangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Usaha kecil merupakan bagian dari industri dan dagang kecil yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau rumah tangga maupun satu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa. Contoh-contoh UMKM: 1. Petani tuna lahan. 2. Nelayan tanpa perahu. 3. Industri kecil skala rumah tangga. 4. Usaha kerajinan tangan. 5. Pedagang kecil atau asongan. 6. Pengecer koran, dan seterusnya. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain: masalah internal. 1. Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM. 2. Keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. 3. Kemampuan pengusaha teknologi yang masih kurang. Masalah eksternal: 1. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pembangunan usaha kecil. 2. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. 3. Kurangnya dukungan. 4. Masih kurangnya pembinaan bimbingan manajemen dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. UMKM sebagai sebuah organisasi ekonomi atau bisnis memiliki ciri spesifik. 1. Struktur ekonomi organisasi sangat sederhana. 2. Mempunyai karakter khas. 3. Tanpa elaborasi. 4. Tanpa staf yang berlebihan. 5. Pembagian kerja yang lentur. 6. Memiliki hierarki manajemen yang kecil. Pembukaan. 7. Sedikit aktivitas yang diformalkan.
8. Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan. 9. Jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan. 10. Jumlah karyawan sedikit. 11. Pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan. 12. Sistem akuntansi kurang baik, biasanya bahkan tidak memiliki pembukaan. Faktor-faktor penyebab kegagalan sektor industri untuk berkembang. 1. Kemampuan pengambilan keputusan yang buruk. 2. Kemampuan manajemen yang buruk. 3. Kurangnya pengalaman. 4. Kurangnya pengawasan pada keuangan. 5. Kemerosotan pada modal kerja. 6. Penurunan pada volume penjualan. 7. Buruknya manajemen yang mendorong terjadinya penurunan laba atau keuntungan. 8. Hutang yang terus meningkat. Kendala lain yang mempengaruhi sulitnya perkembangan UMKM adalah adanya pemikiran-pemikiran atau mitos yang salah kaprah, antara lain. 1. Mitos akan adanya kecenderungan bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional. 2. Mitos bahwa pendekatan pembangunan dari atas lebih mudah dan lebih baik dibandingkan pendekatan pembangunan dari bawah. 3. Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material fisik daripada bantuan keterampilan teknis. 4. Mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. 5. Mitos bahwa kelembagaan lokal cenderung tidak efisien, bahkan tidak efektif. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.